10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Baik, kita ketemu lagi di Pembelajaran IPS yang untuk kali ini kita membahas tentang keragaman budaya Indonesia dan ASEAN ya. Ini yang kita bahas untuk pertemuan kali ini ya, keragaman budaya Indonesia dan ASEAN. Baik anakku ya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah memahami berbagai etnik yang ada di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, itu adalah tujuannya untuk pertemuan kali ini ya. Nah, sekarang adalah pengertian kebudayaan ya. Kebudayaan ya. Indonesia kita ketahui kaya akan keragaman budaya. Keragaman budaya bangsa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Karena budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya. Ada budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal ya. Akal kita nih ya. Ya. Dengan kebudayaan ya dapat dipahami sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Nah, seperti pikiran, cipta, dan kehendak atau karsa. Nah, menurut Herbert Taylor, ya, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks. Artinya apa? Menyeluruh, ya, saling berkesinambungan. Di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesenian, moral,
hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Ya, tentunya. Nah, itu pengertian kebudayaan. Baik, kita mulai ya. Kebudayaan negara-negara ASEAN, kita mulai dari negara kita, negara Indonesia tentunya. Ya, nah, gitu. Silakan amati gambar berikut ini. Ya, ini adalah apa? Ya, ini adalah rumah adat Indonesia atau yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah contohnya aja, sampel. Ya, nah, kita ketahui jumlah provinsi kita cukup banyak. Ya. Nah, ini adalah juga sama persebaran keragaman budaya di Indonesia. Tadi rumah adatnya adalah keseragamannya, ya, keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu untuk ini. Jadi kita adalah negara cukup kaya akan kebudayaannya. Terus berikutnya adalah pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia di bidang ekonomi kreatif. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Ekonomi kreatif ini adalah yang bisa menghasilkan atau mendatangkan pendapatan, baik orang tersebut ataupun negara. Ya, tentunya. Ini adalah di bidang pariwisata biasanya. Ya, ya, kita lihat ya. Lanjut. Tadi Indonesia, sekarang adalah negara Filipina, negara kedua dari ASEAN. Ya. Nah, budaya orang Filipina terbiasa menyapa dengan bersalaman. Ya, itu kebudayaannya. Saat orang yang lebih muda bertemu dengan orang yang lebih tua, itu biasanya harus mencium punggung tangan orang yang lebih tua sebagai rasa hormat. Wanita muda di Filipina ketika bertemu dengan yang lebih tua harus mencium kedua belah pipinya. Nah, itu ya. Itu adalah budaya orang Filipina. Nah, di Filipina juga ada tari yang terkenal, yaitu tari tinikling ya. Apa itu tarinya? Tari apa? Ada yang tahu? Nah, ya. Tarian ini berasal dari Leyte, antara Visayan, pulau-pulau di Filipina Tengah sebagai tiruan dari burung tikling. Ya. Yang menghindari perangkap bambu yang ditetapkan atau diterapkan oleh petani padi. Ya, itu jadi semacam jebakan. Ya. Jadi inspirasi tari ya, di Filipina. Nah, ini ya, ini tari tinikling ya yang ada di Filipina. Terus yang kedua ada pakaian tradisional Filipina. Nah, kayak apa pakaiannya? Ya, kita lihat. Ya. Nah, kostum nasional resmi orang Filipina adalah Tagalog barong. Pakaian atas anak laki dalam gambar adalah sebuah barong. Ya. Hal ini dikenakan di atas kemeja kera Cina tersebut atau disebut kamisa de Chino. Ya. Anak itu juga mengenakan berpinggiran lebar tradisional salakot topi yang biasa terbuat dari rotan atau bambu. Nah, itu pakaian tradisional Filipina. Nah, ini contohnya ya. Baik dari yang laki-lakinya, pakaiannya, perempuannya juga itu budaya Filipina. Lanjut kita ke negara ketiga, negara Malaysia ya. Nah, kebudayaan Malaysia dalam bentuk musik ya, adanya pengaruh yang besar dari India, Cina, Thailand dan termasuk negara kita Indonesia. Ya. Membuat musik tradisional Malaysia yang berpusat di wilayah Kelantan, Patani memiliki banyak kemiripan dengan negara-negara tersebut, termasuk negara Indonesia. Alat musik yang digunakan terdiri dari gendang, ya, seruling, trompet, serta rebana. Musik-musik tersebut, ya, alat musik tradisional tersebut, Malaysia masih sering diperdengarkan pada acara-acara ulang tahun, acara tahunan sebuah perusahaan, sampai pada digunakan sebagai background pada dongeng.
Ya, seperti kita sering lihat di layar televisi atau TV, Upin dan Ipin. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, ini pakaiannya ya, yang di Malaysia. Yang keempat adalah negara Singapura. Ya. Kita lihat Singapura gimana? Nah, Singapura ini terkenal dengan budaya jalan kaki Singapura. Kenapa? Ya, karena di Singapura, ingat, 80% penduduknya lebih memilih jalan kaki kemana-mana. Faktor utama yang mendukung mereka berjalan kaki adalah karena negara Singapura negara kecil. Ya, ingat kemarin sudah dibahas, Singapura itu hampir sama dengan Jakarta. Yang dapat ditempuh dengan hanya berjalan kaki. Jadi kalau milih jalan kaki atau naik kendaraan, orang pasti lebih milih jalan kaki. Karena lebih nyaman dan tempatnya sudah disediakan kalau di Singapura. Nah, terus yang kedua ada patung Merlion dan gedung Esplanade. Ya, ini gedung ya, gedung yang terkenal, gedung teater di Singapura. Ya, ini dirancang patung Merlion ya oleh Mr. Francis Brunner, anggota panitia souvenir dari kurator di Van Cleef Aquarium. Kepala singa dari patung Merlion melambangkan singa yang terlihat oleh Pangeran Sang Nila Utama saat ia menemukan Singapura di tahun 11 Masehi. Ya, seperti yang tercantum dalam sejarah Melayu. Ekor ikan Sang Merlion melambangkan kota kuno Temasek, berarti laut. Ya, karena memang kotanya di pinggir laut ya dalam bahasa. Terus juga dalam bahasa Jawanya, nama Singapura sebelum sang pangeran menamakan Singapura ya dalam tanda kutip, ya berarti kota singa. Nah, dalam bahasa Sanskertanya, dan juga melambangkan awal Singapura yang sederhana, yaitu sebagai perkampungan nelayan. Nah, itu ya. Nah, terus gedungnya, gedung teater ini yang cukup terkenal ya, dibuka Oktober 2002. Nah, itu jadi tempatnya itu tidak berjauhan antara patung dan gedung teater. Nah, ini ya. Ini adalah yang gambar singa ini ya, ini adalah patung Merlion. Inilah gedung teaternya ya. Ini menghadap ke gedung. Ya. Terus yang kelima adalah negara Laos. Negara Laos, kita lihat. Nah, Laos ini adalah negara atau agama Theravada telah banyak mempengaruhi kebudayaan Laos. Jadi di sana budayaannya banyak dipengaruhi oleh agama. Ya, pengaruhnya dapat dilihat dari bahasa, seni, sastra, seni tari dan lain-lain. Musik Laos didominasi oleh musik nasionalnya yang disebut dengan hain. Jadi sejenis pipa bambu. Ya. Terus juga kelompok musik mulai dari penyanyi Morlam ya, dan seorang pemain hain atau mor hain bersama pemain rebab dan pemain instrumen lainnya ya. Nah, terus juga nanti Lam Saravane adalah jenis musik terpopuler di antara musik-musik yang ada di Laos. Terus juga Morlam Sing yang menjadi salah satu best selling internasional. Nah, itu yang di Laos. Sekarang kita lanjut ke negara ke-6, Myanmar. Ya. Ada apa dengan Myanmar? Ya, Myanmar banyak ini budayaannya juga sama, banyak dipengaruhi oleh agama mayoritas yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu ajaran Buddha. Ya, ini terlihat dari banyak pagoda. Ya. Yang dapat kita jumpai hampir di setiap tempat di Myanmar. Masyarakatnya masih tergolong masyarakat tradisional yang bentuknya ramah dan masih jadi banyak masyarakat yang masih memakai sarung. Ya. Dan masih kita jumpai juga banyak masyarakatnya itu menghisap rokok dengan cerutu. Ya. Salah satu pagoda terkenal yang sangat indah adalah pagoda Sao Dagon di Yangon ya, dan runtuhan candi yang luas dari ibu kota Lama Pagan adalah salah satu pemandangan paling menarik di dunia. Nah,
Kesenian tradisional Myanmar adalah Bagan, ya, hampir mirip dengan tradisional Indonesia. Ya, mereka lebih gesit dan beragam. Nah, ini adalah candi, ya, runtuhannya yang sekarang tersisa. Lanjut ke negara ketujuh, Vietnam. Ya. Nah, orang Vietnam membentuk kelompok etnis terbesar dan juga disebut Viet atau Kins. Ya, populasi mereka terkonsentrasi pada delta-delta endapan dan dataran rendah di tepi pantai. Kelompok sosial yang homogen, ya, orang Kin mempengaruhi kehidupan nasional melalui kontrol mereka dalam urusan-urusan politik, ekonomi, dan peran mereka sebagai purveyor atau orang yang menyediakan, ya, kebudayaan yang dominan. Kontras, ya, kebanyakan etnis minoritas seperti orang Muong, etnis yang paling dekat hubungan dengan orang Kin, kebanyakan ditemukan di dataran tinggi, meliputi 2/3 luas seluruhan negara. Ya, orang Hua, etnis Tionghoa, ya, tinggal, dan Homer Krom tinggal di dataran rendah. Nah, ini adalah beberapa gambar atau contoh suku yang ada di negara, ya, itu adalah ini ada suku Krom, ya, Gin, Tai, suku Tai, ya. Lanjut ke negara ke-8, Kamboja, ya. Ya, masa keemasan Kamboja adalah abad ke-9 dan 14 Masehi di bawah kerajaan Angkor, di mana pada masa itu merupakan kerajaan yang kuat dan sederhana, yang berhasil menguasai hampir seluruh wilayah daratan Asia Tenggara. Ya. Angkor runtuh akibat perebutan kekuasaan dan perang melawan kerajaan yang berada di dekat seperti Siam dan David. Ya, jadi hancur waktu itu. Terus banyak candi yang ditinggalkan. Ya, seperti Candi Bayon, Angkor Wat masih ada hingga sekarang. Candi tersebut tersebar di Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Mengingat kenapa kita kepada kemegahan seni dan kebudayaan Khmer. Seni, arsitektur, musik, dan tarian yang ada di Kamboja sekarang telah mendapat banyak pengaruh dari kerajaan lain seperti Thailand dan Laos. Ya. Nah, ini adalah Angkor Wat, ya, peninggalannya yang ada sampai sekarang, dan Bayon. Ya, jadi Bayon itu semacam bukit diukir menyerupai wajah seseorang. Itu Bayon, ya. Lanjut ke negara 9 adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei negara multi etnis, ya, di mana etnis-etnisnya tersebut tergabung dalam satu kelompok etnis yang bernama Brunei. Ya. Keragaman etnis budaya tersebut bukanlah terletak pada aspek agama, melainkan pada budaya, sosial, dan bahasa. Pribumi Brunei, ya, beragama Islam, ya, yang menjadi Brunei Malais, walaupun mereka sebenarnya tidak bisa berbicara Melayu. Melayu adalah bahasa resmi Brunei Darussalam. Bahasa Inggris juga sama, tersebar luas di sana. Ya. Terus juga kita ketahui bahwa bendera nasional Brunei adalah warna kuning dengan 2 trapesium, ya, diagonal putih strip yang ada di atas jajaran jenjang diagonal. Itu untuk Brunei Darussalam. Ini adalah tariannya, ya, yang ada di Brunei. Ini cukup terkenal. Kita lanjut negara terakhir, negara Thailand, ya. Nah, ini Thailand. Budaya Thailand menggabungkan perayaan budaya dan karakteristik asli daerah yang dikenal dengan sebagai hari modern Thailand, ditambah dengan banyak pengaruh dari India kuno, Cina, Kamboja, bersama tetangga budaya prasejarah Asia Tenggara. Hal ini dipengaruhi oleh animisme Hindu, Buddha, serta oleh migrasi, ya, migran dari Cina, India Selatan. Nah, ini adalah tarian yang terkenal di Brunei, ya, itu adalah
tarian tangan 1000. Nah itu ya. Nah itu anak-anakku untuk pertemuan kali ini tentang keragaman budaya Indonesia dan ASEAN ya. Kesimpulannya apa? Bahwa kebudayaan tiap negara itu akan berbeda mengikuti kultur dan adat istiadat dari negara tersebut. Kebudayaan adalah pemersatu bangsa ya. Jadi ketika ada perbedaan, kebudayaan itu sebagai harmonisasi ya, yang harus kita sikapi dengan bijak ya. Kebudayaan juga menunjukkan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu kita harus melestarikannya. Itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, mengakhiri, terima kasih. Anak-anakku semua sekalian, itulah untuk pembelajaran dari kita pertemuan sekarang. Nanti jangan lupa anak-anakku setelah selesai, ya jangan lupa jawab evaluasinya. Sekali jangan lupa jawab evaluasinya. Mudah-mudahan nanti semua mendapatkan nilai yang terbaik. Sebelum diakhiri, marilah kita doa lebih dahulu. Itu apa? Doa seolah selesai belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai